Jakarta terancam tenggelam. Prabowo Subianto mengusung Giant Sea Wall, proyek senilai 900 triliun, sebagai solusi penyelamat ibu kota. Apakah ini jawaban visioner, atau sekadar mega proyek penuh risiko? Mari kita bedah bersama. Giant Sea Wall, atau NCICD, adalah proyek tanggul laut raksasa yang menjadi salah satu inisiatif infrastruktur paling ambisius di Indonesia. Proyek ini muncul sebagai respons terhadap ancaman nyata yang dihadapi Jakarta, ibu kota yang terus-menerus terancam tenggelam akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut. Dengan populasi yang padat dan aktivitas ekonomi yang tinggi, perlindungan pesisir menjadi sangat krusial untuk masa depan kota ini. Giant Sea Wall dirancang untuk melindungi pesisir utara Jakarta dari banjir rob yang semakin sering terjadi, serta ancaman kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan kawasan vital. Setiap tahun, ribuan rumah dan infrastruktur penting terancam rusak akibat air pasang dan curah hujan ekstrem. Dengan adanya tanggul ini, diharapkan risiko kerusakan dan kerugian ekonomi bisa ditekan secara signifikan. Tanggul raksasa ini membentang di sepanjang Teluk Jakarta, membentuk sebuah laguna buatan yang mampu menampung air dari 13 sungai utama yang bermuara di kawasan ini. Dengan sistem pengelolaan air yang canggih, air sungai akan dipompa dan diatur agar tidak meluap ke daratan, sehingga kawasan pesisir tetap aman dari banjir. Selain berfungsi sebagai pertahanan terhadap air laut, proyek ini juga dirancang untuk menciptakan kawasan baru yang modern dan terintegrasi. Di atas lahan reklamasi akan dibangun distrik-distrik baru yang menawarkan berbagai fasilitas perkotaan. Kawasan ini akan menjadi ruang komersial, perumahan modern, serta ruang hijau yang ramah lingkungan. Dengan demikian, Giant Sea Wall tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga motor penggerak pembangunan kota masa depan. Proyek ini digadang sebagai solusi terintegrasi, bukan hanya menahan banjir, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik juga akan dibangun untuk menunjang kawasan baru ini. Namun, di balik desain megah dan janji masa depan yang cerah, proyek ini menghadapi tantangan besar. Ada persoalan teknis seperti penurunan tanah, risiko pencemaran air, serta potensi dampak sosial bagi masyarakat pesisir yang harus direlokasi. Tak sedikit pula yang mengkhawatirkan dampak lingkungan jangka panjang, seperti perubahan ekosistem laut dan hilangnya mata pencaharian nelayan. Pertanyaannya, apakah konsep Giant Sea Wall ini benar-benar bisa diimplementasikan tanpa menimbulkan masalah baru? Ataukah justru akan memunculkan tantangan yang lebih kompleks di masa depan? Inilah yang akan kita bahas lebih dalam pada episode kali ini. Jakarta benar-benar tenggelam. Bukan sekadar peringatan, tapi kenyataan yang sudah terjadi di depan mata kita. Setiap musim hujan, ribuan rumah dan jalanan berubah menjadi lautan dadakan. Kota metropolitan yang menjadi pusat ekonomi Indonesia ini, kini menghadapi ancaman yang sangat nyata, tenggelam perlahan-lahan, tahun demi tahun. Di wilayah utara Jakarta, tanah turun hingga 25 cm per tahun, angka yang mencengangkan dan termasuk tercepat di dunia. Penurunan ini bahkan lebih cepat dari kenaikan permukaan laut global. Setiap tahun, permukaan tanah di beberapa area turun setara dengan tinggi 2 kaleng minuman. Penyebab utamanya adalah eksploitasi air tanah secara besar-besaran. Banyak warga dan industri mengambil air dari bawah tanah karena pasokan air bersih dari PDM belum memadai. Akibatnya, rongga di bawah permukaan tanah kosong dan tanah pun amblas. Di saat yang sama, permukaan laut terus naik akibat pemanasan global. Es di kutub mencair, volume air laut bertambah, dan kota-kota pesisir seperti Jakarta menjadi garis depan dari krisis iklim dunia. Kombinasi antara tanah yang turun dan laut yang naik menciptakan ancaman banjir rob yang makin parah setiap tahun. Banjir ini bukan hanya sesekali, tapi sudah menjadi rutinitas yang menakutkan bagi warga pesisir. Kerugian ekonomi dan sosial sudah sangat terasa. Ribuan rumah rusak, keluarga kehilangan tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Anak-anak terpaksa belajar di pengungsian, dan banyak warga kehilangan mata pencaharian. Bahkan pelabuhan vital seperti Tanjung Priok, yang menjadi nadi perdagangan nasional, terancam lumpuh jika banjir besar melanda. Dampaknya bisa merembet ke seluruh Indonesia. Jika tidak ada intervensi besar, diperkirakan 95% wilayah Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2050.
Ini bukan sekadar prediksi, tapi proyeksi berdasarkan data ilmiah terbaru. Inilah alasan mengapa proyek Giant Seawall kembali menjadi prioritas utama pemerintah. Dinding raksasa ini diharapkan bisa menahan air laut dan melindungi jutaan warga Jakarta dari bencana yang lebih besar. Kini, ini bukan lagi soal pilihan, tapi soal bertahan hidup. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan Jakarta. Apakah akan tetap berdiri, atau perlahan-lahan hilang di telan laut? Ide Giant Seawall sudah ada sejak era SBY lalu berlanjut di masa Jokowi. Proyek ini sempat berjalan, tapi terhambat isu reklamasi, lingkungan, dan tarik ulur politik. Fase awal tanggul pesisir dibangun, tapi inti proyeknya mangkrak. Sementara itu, ancaman tenggelam terus membayangi Jakarta. Kini Prabowo muncul membawa komitmen baru untuk menghidupkan kembali proyek raksasa ini. Prabowo Subianto menegaskan Giant Seawall sebagai prioritas nasional, bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia melihatnya sebagai kunci ketahanan ekonomi dan martabat bangsa. Jakarta tetap vital meski ibu kota pindah. Menyelamatkannya adalah syarat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan dorongan politik dari puncak, proyek ini kini bergerak lagi. Pertanyaannya, bagaimana eksekusinya di bawah kepemimpinan baru? Biaya Giant Seawall mencapai 900 triliun, mustahil hanya mengandalkan APBN. Skema pendanaan melibatkan kerjasama pemerintah swasta, bahkan investor asing. Pemerintah memfasilitasi regulasi dan sebagian dana awal, swasta menanamkan modal dan mengelola kawasan baru. Negara-negara seperti Belanda, Korea, dan Tiongkok sudah menunjukkan minat. Namun ketergantungan pada modal asing dan pembagian keuntungan harus diatur adil. Risiko kedaulatan dan korupsi tetap mengintai. Giant Seawall adalah proyek raksasa yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu tanggul pesisir, tanggul laut lepas, sistem polder, dan pompa raksasa. Setiap komponen ini memiliki peran penting dalam melindungi Jakarta dari ancaman banjir dan naiknya permukaan air laut. Tanggul pesisir berfungsi sebagai benteng pertama yang menahan gelombang laut, sementara tanggul laut lepas dibangun lebih jauh di tengah laut, untuk menahan air pasang, dan mencegah intrusi air laut ke daratan. Sistem polder, yang terinspirasi dari teknologi Belanda, mengubah kawasan utara Jakarta menjadi dataran rendah yang airnya dapat dikendalikan secara presisi. Dengan sistem ini, air hujan dan air sungai dapat diatur agar tidak meluap ke permukiman warga, sehingga risiko banjir dapat diminimalisir. Pompa-pompa super besar akan beroperasi sepanjang waktu untuk mengelola air hujan dan air sungai, memastikan air tidak menumpuk dan menenggelamkan kota. Teknologi pompa ini sangat canggih, mampu memindahkan jutaan liter air setiap jamnya ke laut lepas. Selain itu, area laguna yang terbentuk di belakang tanggul akan direklamasi secara bertahap. Di atas lahan baru ini, akan dibangun kota baru yang modern dan terintegrasi, lengkap dengan infrastruktur canggih, ruang hijau, dan fasilitas publik yang ramah lingkungan. Proyek ini menjadi daya tarik utama bagi investor swasta, karena menawarkan peluang besar untuk pengembangan kawasan bisnis, perumahan, dan pariwisata di masa depan. Investasi swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan dan percepatan pembangunan. Namun, di balik ambisi besar ini, tantangan teknologinya sangat besar. Diperlukan inovasi, keahlian teknik tinggi, dan kolaborasi lintas disiplin untuk memastikan semua sistem berjalan efektif dan berkelanjutan demi masa depan Jakarta yang lebih aman. Proyek ini menuai kritik keras dari aktivis lingkungan nelayan dan masyarakat sipil. Tanggul bisa mengubah Teluk Jakarta jadi septic tank raksasa, memerangkap polusi sungai. Ekosistem laut terancam, nelayan kehilangan akses dan penghasilan. Kawasan baru berisiko jadi enklave elit, memperlebar jurang sosial. Potensi korupsi sangat besar di setiap tahap proyek. Pemerintah harus menimbang risiko ini dengan sangat serius. Agar sukses, proyek ini butuh transparansi total dan pengawasan ketat. KPK, PPK, dan masyarakat sipil harus dilibatkan sejak awal. Pelibatan ahli lintas disiplin wajib, termasuk kajian lingkungan dan solusi untuk nelayan. Regulasi harus dipercepat, birokrasi dipangkas, dan otorita khusus dibentuk. Sinergi pusat daerah mutlak, ego sektoral harus dikesampingkan. Tanpa strategi ini, proyek mudah gagal dan jadi beban baru. Inilah ujian kepemimpinan Prabowo.
Jika berhasil, Jakarta selamat, ekonomi tumbuh, dan Indonesia jadi contoh dunia adaptasi iklim. Kota baru modern muncul, jadi etalas kemajuan nasional. Proyek ini bisa jadi warisan monumental dan simbol kebangkitan Indonesia maritim. Tapi jika gagal, Jakarta terjebak polusi, nelayan tergusur, utang membengkak, dan ketimpangan makin tajam. Masa depan Jakarta, utopia atau distopia, ditentukan oleh eksekusi hari ini. Pilihannya ada di tangan kita semua. GNC Wall adalah pertaruhan besar untuk masa depan Jakarta dan Indonesia. Janji keselamatan dan kemajuan ada, tapi risiko lingkungan, sosial dan finansial juga nyata. Proyek ini menuntut integritas, kehati-hatian, dan partisipasi publik. Pengawasan dan dialog terbuka sangat penting. Apakah proyek ini jadi penyelamat atau bencana baru, tergantung pada eksekusi dan pengawasan kita bersama. Masa depan Jakarta ada di tangan bangsa ini. GNC Wall kini jadi pertaruhan masa depan Indonesia. Apakah ini solusi atau jebakan baru? Semua tergantung eksekusi dan pengawasan. Menurut Anda, layakkah proyek ini dilanjutkan? Percayakah Anda pada kepemimpinan Prabowo? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa.